Oke, kita lanjut ya. Kita bedah kodenya sedikit. Jadi kita tidak terlalu detail. Kita bahas pokok-pokoknya saja. Jadi ini ada kode ya, komunikasi antara Flutter dan server API. Saya berikan konsep dasarnya dulu melalui simulasi ini. Yang pertama adalah pada awalnya kita akan mengirim data ya pada saat kita mengisi aplikasi ini. Isinya misalnya misalnya saya ngisi ini ya. Saya ngisi ini, saya ikuti saja ya, detail data 2, body data 2. Setelah saya kirim data, itu loading, kirim, hasilnya seperti ini. Nah, saya gambarkan dalam ini ya. Jadi title data 2, body data 2, body data 2. Jadi ini merupakan format data yang disiapkan oleh Flutter melalui isian kita. Misalnya kalau kita ngisi ini, maka kira-kira format yang akan dikirim seperti ini. Seperti itu. Oke ya. Setelah dikirim ke server, jadi ini dikirim ke server, datanya dikirim ke server. Ya, anggaplah saya pindahkan ke sini ya. Ini server. Ini maksudnya server. Nah, server itu kalau sukses, dia akan membalas dengan beberapa kode. Seperti ini. Dia memberikan balasan, kemudian dia juga memberikan ya status kode 201. Nah, semua data ini lagi akan disimpan dalam satu variabel yang bernama respon, seperti itu. Nah, kira-kira kalau berhasil, isi dari variabel respon ya, isi dari variabel respon itu kira-kira seperti ini ya. Jadi dia ada status kode, kemudian respon body-nya ini, dan lain-lain. Yang penting ini yang kelihatan di kode kita nantinya. Jadi dia menampung status kode dan balasan dari server. Jadi ini semua balasan sebenarnya, tapi dipisah-pisah, ada body-nya, ada status kodenya. Jadi ini menampung data kembalian dari server. Seperti itu. Oke ya, jadi saya ulangi sedikit. Data ini dikirim setelah diisi. Jadi apa yang kita isi ini akan mengikuti datanya ya. Dikirim ke server, server mengolah, kemudian kalau berhasil dia akan memberikan balasan. Balasan itu akan dimasukkan atau diterima oleh variabel yang bernama respon. Isinya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini ya. Yang pertama nih. Jadi ini merupakan perintah asinkronos. Jadi future asinkronos. Kemudian ada kata await. Maksudnya perintah ini merupakan perintah yang butuh waktu perintah butuh waktu seperti itu. Tidak sama dengan perintah lokal A tambah A sama dengan ini. Itu kan gampang karena diproses di hard disk di komputer kita. Jadi dia cepat. Nah, sementara ini itu butuh waktu karena ada proses yang panjang dari Flutter, aplikasi Flutter ke server ini. Ini kan jauh perjalanannya. Mungkin bisa beberapa milidetik, sehingga itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, perintah asinkronis penting, perintah asinkronis penting karena itu tadi agar bisa dia menunggu ya, dia menunggu. Jadi menunggunya apa di sini ya? Jadi kalau saya terjemahkan secara ringkas, ya oke, saya siap menunggu. Nanti kalau sudah ada hasil responnya, nilainya itu nilainya itu disimpan di variabel respon, seperti itu, variabel respon. Oke, nah apa yang dikirim tadi ini itu hasil dari ini sebenarnya, format ini ya. Apa yang kita ketik, title yang kita ketik, body yang kita ketik, itu dimasukkan ke sini, kemudian dikirim ke server. Kalau ada balasan itu akan diterima dalam variabel yang bernama respon, seperti itu. Nah, nanti silakan Anda cari future await itu seperti apa teorinya. Jadi dia perintah yang
butuh waktu untuk dijalankan, dia akan menunggu. Kalau ada hasil, dia akan kirim ke sini respon seperti itu. Nah, ini dijalankan dulu ya. Jadi ada animasi, ya ada animasi. Jadi kirim data ini kan berhubungan dengan pada saat kita klik tombol. Ya, pada saat kita klik tombol, mana kirim datanya. Ctrl F. Ini pada saat kita klik tombol, ini on press, ini elevate button. Nih, pada saat kita kirim tombol itu maka akan dikerjakan metode kirim data. Nah, langkah yang pertama adalah dia menampilkan animasi ini, mengeset respon message dengan 0. Setelah itu dia akan melakukan proses asinkronos ya, ini sinkronos dengan kata await. Selanjutnya setelah ada kembalian ditampung dalam variabel yang bernama respon. Jadi ini kan akan menunggu ini. Ya. Setelah ini selesai barulah dia pindah ke sini, menghilangkan animasi, kemudian menampung status kode, ditampung dalam ya. Jadi ini fungsi asinkronus, kemudian datanya ditangkap, data isian kita ditangkap, dikirim. Setelah dikirim itu dikembalikan ke respons. Nah, respons inilah yang berpengaruh nanti ke tampilan. Contohnya adalah ini, ketika datanya sudah berhasil ditangkap atau ada nilai balik dari server, kita lanjut ke set state. Kemudian matikan animasi, maksudnya hilangkan animasi. Kemudian status kode itu akan ditampung di sini, response message. Oke, kemudian yang penting lagi adalah ini cuma text field ya, isian ini. Kemudian ini dia untuk tombol kirim datanya dan seterusnya. Nah, ketika terjadi, ini kan ada set state itu selalu berhubungan dengan tampilan ya. Ketika terjadi perubahan nilai ya, respons kode yang awalnya 0 itu, kemudian ada balasan dari server, misalnya berhasil, ada balasan 201 misalnya. Ketika terjadi perubahan nilai, maka ini akan di-trigger untuk berubah. Artinya jika terjadi perubahan pada respon message ya, ini ada pesan responnya, maka sebentar ya, maka akan ditampilkan datanya ya. Jadi data ini akan muncul. Jadi misalnya ini ada kesalahan sedikit tadi, misalnya data balasannya sudah ada dari server. Ini kalau status kodenya 201 maka berhasil, kemudian tangkap respon body. Respon body itu ini. Tangkap ini, nih respon body. Jadi tangkap nilai title, body, user ID dan ID, termasuk status kodenya tangkap. Kemudian kalau bodinya saja berarti ini saja yang ditangkap. Ini saja yang diambil untuk dimasukkan ke variabel response message ya. Seperti itu. Jadi dia ada banyak respon, tapi dia ambil respon bodinya saja, dimasukkan ke sini. Nah, terjadi perubahan maka itu men-trigger tampilan pada UI. Ini kan UI ini sebenarnya, tampilan pada UI, dan akhirnya muncullah tulisan berhasil bla bla bla. Ini kan ada berhasil bla bla bla, seperti itu. Berhasil title, body, user ID. Jadi kalau saya rubah ini tambah x, maka ini balasan dari respon juga, server, balasan dari server. Saya kira seperti itu, semoga bisa dipahami. Kalau mau diperdalam, lengkapi dengan cari referensinya di ChatGPT. Oke, terima kasih.